Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salatu wassalam dan limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya senantiasa diberkahi dan mendapatkan syafaat akhir. Amin. Amin. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, pada pertemuan malam kali hari ini, biasanya kita akan menjalankan rutinitas kajian fikih muamalah pada malam Selasa. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tidak luput atau tidak lupa dan terus semangat dalam menuntut ilmu semuanya. Semoga aktivitas pada malam hari ini dari pagi sampai sore Allah berkahi dan Allah beri kemudahan. Baik, siapkan penanya kemudian catatannya. Sebab kita akan mencatat poin-poin yang akan disampaikan oleh baik penutup tempat dan waktu silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman afhimna. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna al-amala bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta segenap kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan fikih muamalah kita dalam dengan topik khiyar al-aibi. Khiyarul aibi ini adalah garansi yang syariat berikan ya kepada orang-orang yang melakukan aktivitas jual membeli. Kita sering menemukan fakta ini, realitas ini di kehidupan kita. Misalnya uh, produk ya, sebagai strategi marketing biasanya beberapa perusahaan atau mungkin toko yang retail ya, mereka melakukan atau memberikan yang namanya jaminan terhadap produk yang dijual. Tentunya salah satunya kenapa dikatakan sebagai strategi marketing ya, orang suka kalau kemudian barang yang dijual itu mendapatkan jaminan, menunjukkan bahwa barang yang dijual itu benar-benar bagus. Karena tidak ada orang yang mau diakalin, yang mau ditipu. Kan begitu. Dan itu ya sunatullahnya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya eh, pemilik toko ataupun ya produsen suatu barang memberikan jaminan produk seperti itu ya, secara strategi marketing ini menaikkan trust. Nah, makanya sebenarnya itu adalah satu hal yang sebenarnya dalam syariat kita telah diajarkan. Nah, jadi luar biasanya Islam seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan khiyarul aibi ya. Jadi khiyar al aibi ini adalah salah satu garansi yang syariat berikan
terhadap barang yang dijual belikan setelahnya ternyata merupakan barang terkategori cacat, ya. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Sehingga kemudian kalau barang yang dijual itu ada jaminan misalnya dari si pihak penjual, toko ataupun produsen. Dikatakan di situ barang ini jaminan 5 tahun, barang ini jaminan 2 tahun, barang ini jaminan 1 tahun. Itu berarti inisiatif, ya, dalam oleh perusahaan tersebut, oleh owner tersebut yang dengan inisiatif itu eh, sama saja dia memberikan syarat, walaupun dia menjual dia memberikan syarat yang ketika kita membeli barang itu, ya, kita menerima syarat syarat tersebut dan syarat itu nggak ada masalah, tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat, apalagi itu adalah inisiatif, ya. Al muslimun ala syurutihim, muslim itu, ya, tergantung syarat-syarat mereka. Artinya kalau inisiatif maka berarti dia menjamin terhadap barang itu, ya. Al muslimun ala syurutihim artinya dia menjamin, berarti dia bertanggung jawab. Kalau misalnya suatu saat pembeli kemudian komplain, kok ini barang jaminan katanya jaminan 5 tahun tapi baru 2 tahun saya pakai rusak, ya, bisa dikomplain. Al muslimun ala syurutihim, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya syarat itu yang mengajukan itu adalah si pembeli misalnya. Nah, ini berarti khiyar syarat yang kemarin sebenarnya tidak berlaku, dia maksimal 3 hari. Tapi kalau misalnya eh, eh, tanpa inisiatif si penjual misalnya, tetapi kemudian barang yang kita kita beli ini ternyata terdapat cacat misalnya. Nah, maka ketika dipastikan bahwa barang itu cacat sebelum kita beli atau sebelum kopdu, ya, kalaupun masih akad tapi belum kopdu, berarti dianggap barang itu cacat produk. Atau misalnya kalau kita baru tahunya nanti setelah sekian hari dipakai ternyata memang barang itu cacat di situ, dan sebenarnya kalau ahlu khibroh, orang yang paham itu akan tahu ini memang bawaan sebenarnya cacatnya ini, kan gitu. Nah, dalam konteks yang seperti itu, ya, seorang penjual boleh menuntut bahwa memang barangnya, ya, benar-benar cacat, artinya dia mendapatkan garansi namanya al-aibi. Adapun yang tadi saya sampaikan itu inisiatif, ya, manakala garansi itu benar-benar inisiatif dari seorang pedagang atau dari seorang produsen, toko dan seterusnya, maka berlaku tadi kita boleh tuntut. Nah, sekarang Baik, pertanyaannya Mas Bro. ya boleh, nggak apa-apa langsung. Jadi kan ada biasa kalau kita beli barang kasih garansi sebulan misalnya. Iya, Jadi sebulan. kalau mau garansinya tahun nambah lagi 90.000 itu gimana? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, Itu itu iya. itu nggak boleh. Jadi kita beli garansinya. Nama Ya, garansi garansinya. jadi eh ya maksudnya tujuannya apa? Dia nama garansi itu. Misalnya pemakaian misalnya dalam tahun ada kerusakan atau apa, Ya toh, itu bisa diperbaiki atau ganti baru. Tapi kalau misalnya garansi langsung dari dia cuma sebulan doang gitu, kalau mau nambah jadi setahun, nggak boleh. Dia mensyaratkan adanya biasanya handphone ya. handphone sama produk ini furniture, Ya, itu Juga ya. jadi gini. furniture. Jadi gini, yang namanya al-aib itu, kalau misalnya barang itu cacat, ya cacat memang karena cacat produk. Barang itu aslinya harusnya bertahan, misalnya kayak furniture atau kan handphone, harusnya kan mau 5 tahun pakai harusnya kuat, ya, kan gitu. Harusnya orang nggak butuh garansi juga sebenarnya. Kalau jatuh gitu kan, bisa dapat garansi. Ya, kalau jantung ini Wah, sama, ya. sama aja asuransi, itu mirip-mirip dengan asuransi kalau gitu. Iya. Ini nggak boleh hukumnya. Yang kedua, karena kita di situ melakukan 2 akad di situ, ya, itu yang nggak boleh. Garansi toko, garansi, Ya, jadi garansi. nggak ada istilah nama garansi dalam konteks itu. Kalau misalnya garansi tokonya berarti dia mensyaratkan 1 tahun, ya udah 1 tahun. Selebihnya itu, ya, kalau memang barangnya cacat, benar-benar cacat produk, nggak usah pakai garansi tadi pun tetap secara syar'i itu kita bisa komplain.
Kalau memang barangnya cacat ya di situ. Kalau kalau yang kita bahas tentang misalnya inisiatif daripada si toko memberikan garansi 1 tahun, itu sekedar strategi marketing dalam konteks itu syarat dia masih dibenarkan, nggak ada salah. Ya, tetapi kan kadang orang kalau dalam ekosistem bisnis saat ini, kalau dia sudah kasih garansi 1 tahun, ternyata produknya memang cacat, 1 tahun 1 hari aja misalnya, Kan ya garansi Nggak bisa bermasalah, nggak bisa di ini kan. Padahal kalau secara saat ini kan nggak tetap boleh harusnya, gitu. sekarang tuh garansi dibagi dua sih ya. Garansi Modelnya. servis sama garansi ganti bahan gitu ya. Banyak lagi nama. Ya, nanti kita bahaslah secara detail ini Karena beli masalah. beli beli mobil juga pasti kita harus bayar garansinya. biar Baik. biar alergi ini ada batasan, ada range waktu tertentu Hmm, yang memang disyaratkan atau gantung nanti siapa. kita bahas lah. Oke. Ya. Iya, terus ini Baik. karena saya sebanyak itu mungkin. baik ya khiyarul aibin qala al-mu'allif rahimahullah al-aslu fil ma'qudi alayhi fi uqud fi uqud al-mu'awidat aw al-mu'awidat wa minhu al-mabi' an yakuna saliman wa salihan lima uidda lahu 'adatan. Jadi hukum asal untuk barang yang diakadkan, dijual belikan, khususnya dalam akad muawidat atau muawadat. Ya, muawadat ini kan berarti akad ta'wid, berarti orang beli kemudian dibayar. Ya, beri barang kemudian ngasih barang, ngasih uang. Nah, di situ maksudnya ukut muawidat itu ya seperti jual beli itu ukut muawidat. Nah, an yakuna saliman wa salihan lima uiddalahu adatan. Maka hukum asalnya barang yang dijual belikan itu ya harus saliman, selamat, selamat dari hal-hal yang membuat misalnya kepemilikannya itu tidak jadi misalnya. Ya, solihan itu ya barangnya baik, benar. Jadi kalau saliman itu misalnya jangan sampai ini punya orang yang dijual ya dianggap milik milik dia berarti nggak salim kan begitu. Tahu-tahunya setelah kita jual debt collector atau apa tuh di jalan dicegat gitu kan lagi enak-enak bawa mobil di ini cegat gitu mobilnya karena dianggap bermasalah ya. Nah, dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus saliman. Berarti benar-benar barang itu eh, kepemilikan kita yang kita jual. Nah, jadi nggak ada sangkut paut sengketa dengan siapapun. Itu harus saliman. Wasalihan ya ini ya yasluhu lil intifa au lil istimar. Jadi harus salihan itu baik untuk dipergunakan, dimanfaatkan. Orang mendapatkan yang namanya manfaat. Nah, yang namanya barang yang dijual belikan itu bisa bentuknya abstrak, bisa bentuknya fisik. Abstrak ya kayak token, pulsa, manfaatnya kita rasakan. Itu juga masuk kategori jual jual beli sebenarnya. Kita menjual barang yang seperti itu, ya. Eh, beda dengan aktul ijarah. Kalau yang namanya aktul ijarah, bedanya dengan al-bai atau jual beli, ya. Kalau jual beli itu namanya tamlik, ya, tamlik. Jadi eh naklul naklul milkiyah, berpindahnya ke kepemilikan. Sementara ijarah dia tidak tamlik, tidak naklul milkiyah, tidak berpindah ke kepemilikan. Itu bedanya. Nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain. Nah, adapun yang namanya ijarah, kalau ijarah misalnya, ya, ya barang juga, fisik juga gitu. Ya kalau jasa, ya beli jasa bisa aja kita sebut sebagai jual beli. Jual beli itu ya kayak kita masuk kategori memang ijarah, karena ijarah nanti macam-macam, ya bisa barang, bisa jasa yang kita sewakan kan begitu dan seterusnya. Ya bisa juga ya kalau jasa itu ya kasusnya kayak orang mempekerjakan seseorang, kerja apa ajir mustajir, sewa menyewa, termasuk bekerja mempekerjakan orang itu namanya ijarah, akdul ijarah. Nah, eh, kita ke al-bai. Jadi al-bai barang yang dijual belikan ya syaratnya itu yang penting ada intifa, bisa bermanfaat. Tidak harus fisik, bentuknya bisa abstrak.
tapi manfaatnya ada. Token listrik itu abstrak, tapi manfaatnya ada. Ya, ya pulsa sama gitu. Ada manfaatnya. Ya sama juga tadi yang nanya tentang game. Itu abstrak, ada manfaatnya, bisa dijual belikan dan seterusnya. Manfaatnya apa? Ya itu untuk orang main game. Manfaatnya baik. Listrik apa sih? Baik, kita lanjutkan dulu dan nanti nanti jadi ini ya. Ini kita bahas yang al-aywinya belum dapat nih. Jadi ya baru kita bicara tentang barang. Tapi itulah ya. Jadi barang itu harus saliman wasalihan. Ya. Lima uidda lahu adatan. Jadi yang mau disiapkan, mau dijual beli secara adat, secara kebiasaan, itu harus saliman ya salihan. Dan tidak boleh ya mudirun, tidak boleh barang yang berbahaya, tidak boleh barang yang haram, tidak boleh barang yang macam-macam itu yang sudah kita bahas ya sebelumnya, itu tidak boleh kita jual belikan ya. Kalau dijual belikan itu haram hukumnya ya wasalihan. Nah, li'annahu aqdu mubadalati syai'in bi syai', karena yang namanya jual beli itu ya adalah akad, maaf, li'annahu aqdu mubadalah, ya ini akad jual beli itu karena akad untuk menukar sesuatu dengan sesuatu. Maka barang itu yang kita tukar harus saliman solihan. Demikian juga barang yang kita mau beli itu harus saliman solihan. Itu harus seperti ini. Karena jual beli kan nggak melulu harus uang sama barang. Uang sama barang namanya bai'ul mutlaq. Ya, kalau barang dengan barang namanya muqayyadah. Kalau uang dengan uang namanya sorof. Nah, jadi wa kullu tarafin dafa'a dafa'a ma yajibu alaihi kamilan saliman liyahsula fi muqabilihi ala syai'in salimin wa kamil. Jadi setiap pihak ya, pihak ini misalnya ngaku sebagai penjual, pihak itu sebagai pembeli. Dia memberikan ya sebagai bayaran atau sebagai barang yang dipertukarkan. Nah, semua yang dia tukarkan, dia bayarkan itu kalau misalnya barter nih ya, berarti barang sama barang itu yajibu alaihi kamilan saliman ya, kamilan saliman. Jadi wajib dia memberikan barang yang sempurna. Sempurna berikan solihan saliman dan juga saliman. Ya baik dan juga selamat dari akad-akad yang mencegah dari berpindahnya kepemilikan. Jadi nggak ada tuh kita beli barang tiba-tiba ada sangkutan sama orang. Wah, itu susah kita terima kalau barang seperti itu. Ya tiba-tiba ini ada sangkut pautnya di sini, sangkut pautnya di sini. Wah, ini sudah nggak benar kalau seperti itu. Ya, apalagi dengan model saat ini yang barang-barang tertentu itu kepemilikan itu ditandai dengan surat-surat. Itu agak susah, sulit itu. Walaupun kita dapat tuh barangnya, tapi surat di mana digadaikan ke orang, aduh ribet dah. Nah, ini bahaya, makanya kita cek itu, ya surat-surat. Nah, kendaraan. Suratnya. Kalau sekarang betul, ya makanya para fuqaha mengatakan harus berhati-hati hari ini, ya untuk barang-barang yang memang kepemilikan itu dilihat dari surat-surat, surat-surat itu menjadi penting banget, harus dipastikan. Ya, jadi bukan hanya barangnya, walaupun secara syar'i kepemilikan itu sudah sah, jual beli akad dan koblunya sudah sah, itu dengan barangnya itu dikasih. Kalau rumah misalnya kuncinya sudah dikasih, itu sah ya. Tetapi dengan model hari ini kita harus berhati-hati. Ternyata kunci itu tidak menunjukkan kita kita memiliki dan menguasai. Benar, kita bisa diusir kalau surat-suratnya ternyata iya dimiliki orang lain. Makanya harus hati-hati. Ya. Baik. Ya, kalau kayak dulu oke lah, surat-surat itu nggak terlalu gimana zaman dulu. Ini kan kitab ini maksudnya fikih ini kan ketika para fuqaha itu berbicara zaman dulu di mana segala sesuatu itu nggak mengenal yang namanya dulu surat kepemilikan ini, kepemilikan ini. Tapi hari ini berbeda sih. Belum ada. Iya, boleh dibilang faktanya belum ada. Kenapa? Nggak ada ya. Jadi hari ini kalau beli barang-barang yang kayak tadi harus pastikan kayak surat-surat itu menjadi hal yang sangat
penting sekali ya. Walaupun tetap secara fikih ya kepemilikan itu berpindah ketika akad lalu al-qabdu. Qabdu itu ditandai dengan kayak kunci ya, diberikan kekuasaan untuk masuk ke rumah itu, apa ya menggunakan rumah itu dan seterusnya. Itu sudah cukup sebenarnya, dan surat-suratnya nanti itu nggak masalah ya. Tapi dengan melihat muraat ya, eh, keadaan al-ahwal ya, al-yaumiyah atau al-an ya, hari ini, maka itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan ya bisa saja ada fuqaha yang mungkin akan mensyaratkan bahwa untuk saat ini al-qabdu itu kalau surat-surat juga eh, diserahkan gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi sejauh ini para ulama masih mengatakan ya kunci dan seterusnya itu sudah cukup menjadi al-qabdu. Lalu ya eh, barang yang kita berikan harus ya wajib kamilan saliman atau solihan tadi. Nah, barang yang kita tukarkan, kita mau ambil beli itu juga harus ya ala syai'in salim wa kamil, juga sama ya. Nah, fa in kana ma'iban thabata lahul khiyaru fi faskhil aqdi au imda'ihi ya liwujudin naqsi fil badal. Bagaimana kalau misalnya barang kita ini udah bagus ini ya, tapi tahu-taunya kita mau barter dengan seseorang, oh barangnya itu ada aibnya, ada cacatnya. Nah, di situ kita benar-benar diberikan garansi khiyar untuk faskul akdi, membatalkan akad, atau terus imdo, melanjutkan akad. Artinya tetap berarti ya itu dalam kendali kita, karena kita yang dirugikan. Kalau kita ridho, kita bilang lanjut aja nggak apa-apa, berarti kita ridho dengan keadaan itu, ya kan? Nah, ini nanti akan kita detilkan nanti di paragraf berikutnya, batasnya kapan ya ada hak khiar itu kepada kita ya, keadaannya seperti apa. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, eh, jadi intinya kalau kita mendapati barang yang kita beli misalnya itu ada aib, maka kita memiliki khiar ya. Jadi punya alasan mendapatkan garansi untuk membatalkan akad itu, berarti ini sudah akad ya. Lalu kemudian atau melanjutkan karena adanya ya liwujudin naqsi fil badan, karena adanya kurang-kurang tadi gitu loh dari barang yang kita sebagai penggantinya kita mau beli itu ya, atau kita tukarkan. Walidzalika yusamma khiyar ya nakisah. Makanya bab ini pula, topik ini juga disebut sebagai khiyar nakisah. Khiyar nakisah atau khiyar al-aibi. Ya, sama itu istilah aja. Wa kadzalikal hukmu idza kana tsamanu ma'iban. Nah, demikian juga hukumnya kalau as-saman yang menjadi harganya itu dikatakan ma'ib, ma'ib. Tapi ini jarang banget. Masa ada uang dibilang cacat, uangnya gimana cacat itu? Sobek mungkin. Subharo, ada kalau di emas kurang kali ya. Ya, gitu ya. Tapi saman itu kalau dia kategorinya barter masih mungkin. Tapi kalau dia kategori barter itu nggak bisa dibilang saman, karena saman itu selalu uang atau yang menjadi patokan harga, itu yang disebut dengan asaman ya. Nah, intinya kalau samannya harganya juga ada cacatnya, hukumnya juga sama. Artinya gini, antara dua pihak yang melakukan transaksi, penjual atau pembeli, harus sama-sama kamil ya, saliman. Jadi harus saliman sohihan. Ya, intinya gitu ya, atau solihan. Ya, itu sebut kamilan. Harus sempurna. Li'annahu ma'qudun alaihi kal mabi. Ya, karena dia adalah sesuatu yang diakadkan juga. Kan ini kita sudah bahas nih di rukun syarat akad dulu kan. Al-ma'qud alaihi ada dua, al-mabi sama asaman. Yang diakadkan itu dua. Yaitu rukun kedua itu, atau rukun ketiga dan keempat. Ya, yang kita bahas. Ada apa? Al-ma'qud alaihi itu apa? Uang atau barang yang dijual belikan. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, wal matlubu syar'an minal muta'aqidaini an-nushu fit ta'amul wa adamul ghish.
Jadi yang dituntut nih secara syar'i bagi orang yang melakukan transaksi jual beli nih, ya, mereka itu harus an-nushu fit ta'amul wa adamil ghish. Mereka itu saling menasihati dalam bermuamalah. Atau nushu itu artinya saling terbuka dan tidak ada melakukan yang namanya al-ghosh. Al-ghish. Al-ghish itu man ghasya falaysa minna kata Nabi. Barang siapa yang menipu, curang, itu ya bukan golongan kami. Jadi yang berlaku curang itu bukan golongannya Nabi Muhammad. Ya, tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi harus hati-hati. Al-ghish ini Mak banjir. ya, ini harus iya betul. Nanti akan kita masuk hadisnya nanti. Nggak boleh setuju. Ya, Nggak harus disampaikan gitu. Jangan sampai nanti si apa namanya si pembeli yang menemukan kerusakan kan gak enak juga gitu kan. Untuk menjaga itu. Sob. Ya harus apa harus ya harus transparan ya disampaikan apa adanya. Nah, wa illa kanal aqdu wasilatan li aklima linnasi bil batil. Jadi kalau terjadi alegis curang, penipuan, ya, kita pun bentuknya curang itu ya bisa menutupi sesuatu. Kita tidak transparan. Dan juga sebenarnya si pembeli juga dituntut sebenarnya harus cerewet gitu. Maksudnya jangan jangan yang beli ya ya maksudnya jangan mau beli ya beli 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 nggak ditahu harganya apa, nggak ditahu kondisi barangnya gimana, tahu-taunya kena 250.000 beli ikan. Siapa tuh leader? Mohon maaf ya, ada cerita masalahnya gitu. Ya jadi harus tahu gitu ya, harus tahu barangnya itu gimana. Harganya pun ya kalau misalnya kita beli barang kita harus tahu harganya berapa, kayak beli makanan dan seterusnya. Ya. Jadi bisa jadi di situ kita lalai gitu kan. Dalam konteks beli makanan sebenarnya bisa jadi pembelinya yang lalai. Kenapa nggak nanya dulu gitu. Tapi terkadang memang kadang dengan kondisi kayak sekarang ya dibilang ini pembelinya cerewet gitu kan. Ya. Nah, itu juga satu hal yang apa harus kita ini juga ya. Kita tidak bisa memang juga kita menyalahkan sepenuhnya pihak ini atau pihak ini. Yang pasti memang syariat ya telah eh, menetapkan ya orang yang melakukan aktivitas jual beli harusnya punya inisiatif tadi. Si penjual ya dia harus punya inisiatif ya menjelaskan tentang keadaan barangnya dan harganya secara transparan. Dan si pembeli ya, aktif juga untuk mengetahui, mengecek, mengkonfirmasi namanya kan gitu ya barang yang dia mau beli. Apakah ada kerusakan atau tidak? Bisa jadi memang ada unsur ketidaksengajaan, tapi boleh dibilang kelewat lah bahasanya kan gitu. Ya, eh, dari si penjual. Nah ini kita harus pastikan. Kita lihat juga barang itu. Makanya disyaratkan itu ya, disyaratkan ya kan kalau membeli kan ada al-qablu itu kan syaratnya ru'ya itu melihat barang sudah kita bahas dulu itu. Iya. Iya kan, melihat Iya, barang. Pak. Dan tidak harus semuanya kita lihat. Kita lihat tadi sampelnya, ya, sampelnya seperti itu. Nah, itu udah cukup gitu. Ya, jadi dalam kasus beli bawang itu boleh sebenarnya. Di bawang yang jalan tanah. Bisa, nggak ada masalah. Itu nggak bisa kita kiaskan kayak orang beli ikan di lautan. Karena bawang itu bisa dihitung, bisa diperkirakan jumlahnya berapa. Misalnya semeter-semeter ini berapa pohon itu bonggolnya diangkat. Kan bisa kita lihat. Kita cabut satu bonggol, berapa 1 meter, itu kita tahu ini berapa kilo. Nah, itu aja kita pakai ukuran untuk luas tanah berapa, itu bisa. Dan itu nggak akan meleset. Jarang ya meleset. Ya, itu kalau kita pakai dalil mengkiaskan itu dengan apa dengan seperti bayi oleh inna atau bayi apa namanya itu orang-orang yang beli sesuatu yang tidak jelas kayak misalnya beli ikan di lautan, beli ikan di sungai, beli Wah, burung wah, yang masih itu nggak pas banget. Secara kias itu nggak masuk, nggak bisa wah. dikiaskan. Kalau itu jelas kok, itu bisa bisa dihitung kok itu, bisa ditaksir.
gitu. Karena dia kan bawang itu di atas gitu. Dan itu bisa dihitung bonggol itu orang nanam satu pohon itu biasa 3 biji atau berapa biji dan itu bisa diperkirakan. Sangat bisa. Gitu. Spesifik ke bawang ya, Ustadz, ya. Bisa. Karena memang Ya, itu bisa. bawang, ubi yang kayak itu Ubi bisa ya, pokoknya sangat bawang. sangat mungkin. Kentang. Ya, kentang sangat mungkin. Singkong. Sama juga, Singkong. sangat mungkin. Iya, iya. Baik. Kentang. Hmm. Iya. Jadi itu sangat mungkin ya dijual seperti tadi dengan al-hirs namanya. Itu bisa. Baik, nanti kalau bicara dalilnya lebih dalam bisa kok kita kaji tentang hal itu. Baik, yang berikutnya ya jangan juga semua haram juga ya, susah juga nanti. Bukannya di kemudahan ya, tapi yang boleh gitu maksudnya. Nah, wa illa kana al-aqdu wasilatan li akli malin nasi bil batil. Nah, ini kita khawatir. Ya, kalau misalnya terjadi yang namanya algis tipuan, ya, kecurangan, ya. Ini jangan sampai akad itu menjadi wasilah, sarana, jalan untuk saling memakan harta manusia secara Batin. batin. Kita bisa jadi memakan harta orang secara batil karena bukan hak kita, atau orang itu makan harta kita secara batil bukan hak dia. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya ya akad tadi itu bermasalah ya karena misalnya kita menipu nih orang ya kita tahu tuh ada aib barang itu cacat kita jual sama dia ya dia ketipu. Nah, ini sama saja kan gitu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, wahadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghish. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan, mewanti-wanti, mewarning orang-orang yang ya, melakukan kecurangan. Ya, wa minal ghish wujudul aib fil mabi wa la yubayyinuhu al-ba'i wa huwa ya'lam. Dan termasuk bentuk gish kecurangan ya, itu adalah adanya cacat pada barang yang dijual dia tidak menjelaskan ya atau si penjual tidak menjelaskan barang itu padahal dia tahu itu ada cacat ya wahwa ya'lam. Nah, ini bahaya. Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suq ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala ya Rasulullah asabathu as-sama' faqala alla ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu man ghasha falaysa minna. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati suatu pasar, ya, melewati berjalan di pasar, melewati ya sebuah apa namanya itu sebrat ta'am ya macam kalau sebrat ta'am itu ibaratnya kalau ini apa namanya itu nampan besar kayak gitu ada makanan dijajar di situ ya itu sebrat ta'am ya. Kemudian ternyata Nabi itu taruh tangannya dicelupkan di makanan situ. Ya, dia pakai jarinya ya asobi kayak gini. Dia dapatin makanan itu ada basa-basa. Ya, intinya di sini tidak dijelaskan makanannya kayak gimana ya. Tapi ini nampak makanan yang oh, bukan maksudnya makanan yang harusnya kering gitu kan. Tapi karena nanti kena hujan jadi dia jadi makanan itu jadi ya ada basa-basa gitu dan ini bahaya kalau dibiarkan itu bisa rusak makanan itu ya kan makanya itu harus dipertahankan dalam kondisi kering. Makanya Nabi ketika dia merasa kok jarinya agak basah-basah tapi di tampak yang di depannya itu kering di atasnya kan disusun-susun di dalam di bawahnya itu ada yang makanan yang basah-basah tadi gitu kan yang oleh orang apa oleh orang kan harusnya ini ditampakkan juga ini kalau ini yang kering harusnya dipisahkan dengan yang basah gitu kan. Nah, dia nggak lakukan, justru dia tumpuk. Ya, yang keringnya aja. Nah, kadang orang kan gini ya, ketika dia mau beli, ya udah dia lihat dari sekilas udah bagus barangnya kan. Terus bisa jadi si penjualnya masukin juga yang barang yang dibawa. Ini kan bisa saja terjadi kayak gitu.
dimasukin semua kan gitu kan. Nah, maka ketika mengetahui hal itu, ya Nabi tidak marah ada basah ada kering nggak, namanya juga musibah kena air kan, ya dagangan ibaratnya itu kena air gitu lah, kena musibah, ya. Cuma maksud Nabi itu kalau jual kok digabungin kayak gitu, ditutupin gitu, sehingga orang mengira baik semua nih makanan gitu kan, ya kan gitu. Maka Nabi bin ala apa? Ala ja'altahu fawqa ta'am, ya kayyarahun nas. Kenapa kamu nggak jadikan dia ini yang basah-basah ini dia di atas gitu, sehingga maksudnya orang lihat ya kan, oh ada yang basah kena air tadi dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kata Nabi masuk dari hadis ini, ya ketika Nabi mengatakan man gosya falaysa minna, barang siapa yang curang gitu kan, melakukan gis itu dianggap curang tuh, ya bukan golongan kami. Nah, yang kasus tadi itu melakukan hal itu curang gitu, dianggap curang. Saya jadi melihat ke, misalnya kalau kita jual kendaraan second, kendaraannya kita poles dulu, Hmm. kita mungkin yang servis atau secara tampilan pun Permak ya. permak gitu. Ya. Sama juga dengan hal seperti itu juga. Oh enggak, kan orang tahu bahwa ini memang barang second. Namanya dimulusin lagi, dipermak lagi, itu ya sebagian strategi untuk menaikkan value ya. ya value barang. Ya kan? Dan itu bukan bagian daripada penipuan. Yang namanya orang barang second, orang tahu ya ini barang second dan ini tidak dipoles misalnya, orang juga tahu. Yang pasti Dirapikan. ya dirapihin gitu kan. Yang pasti dia menjual dalam keadaan yang apa adanya. Cuma yang hal-hal yang tersembunyi ini yang jadi persoalan, kayak mesin dan seterusnya yang ada di bagian-bagian dalam. Nah, kalau si penjualnya itu tahu mana yang menjadi misalnya cacatnya kurang-kurang, ya kan? Dia harus sampaikan kalau misalnya dia nggak perbaiki. Atau kalau memang dulu pernah ada masalah, ini saya sudah perbaiki, ya kan? Ya sudah perbaiki, ya ada jaminan bagus kayak gitu kan. Nah, dia sampaikan aja apa adanya. Ya nanti kalau ada yang terlewat berarti memang terlewat dari si penjual. Itu tergantung nanti kalau memang itu dianggap sebagai aib oleh si pembeli, ya nanti dia bisa protes sebagai aib. Kalau misalnya itu jadi persoalan ya, Iya. dan gitu. Nah, baik, jelas sekali ya. Iya. Nah, hadis ini ya, man gosya falaysa minna dipahami dua. Satu, ini menjadi indikator bahwa Nabi itu mengatakan bahwa kelakuan dia tadi, si pedagang tadi yang menaruh makanan yang bagus di atas, menutupi makanan yang buruk itu sebagai alegis, ya, benar-benar itu adalah kecurangan dalam hal ini, berarti dalam hal pengaturan display. Atau yang kedua, itu menjadi wasilah dia nanti berbuat curang. Sebenarnya yang tadi itu nggak curang apa yang dilakukan tadi. Cuma Rasul itu mengatakan hati-hati kalau nanti berbuat curang. Yang dikhawatirkan ya bisa jadi orang tadi tidak mau melakukan alegis. Cuma Nabi mengingatkan, ya hati-hati orang yang berbuat curang itu tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Curangnya kapan? Ketika pembeli nggak tahu nih, dia tahunya barangnya udah bagus karena tadi ditutupin kan. Tahu-tahunya si pedagang saat masukin di kantong nih, dimasukin juga tuh barang yang jelek-jelek tadi. Nah, algisnya di situ. Ya, algisnya itu di situ. Bisa jadi algisnya itu adalah di situ. Sehingga dan kalau saya lebih menguatkan itu. Strategisnya itu bukan saat dia menutupinya tadi. Ya. Walaupun Nabi mengatakan man gosya karena ini ya, tapi aktivitas gisnya itu adalah jangan sampai memanfaatkan ketidaktahuan dari si pembeli karena sengaja ditutupin tadi. Karena kan orang kalau sudah menyengaja menutup biasanya ini adalah wasilah untuk nantinya dia nipu orang gitu. Khususnya ketika terjadi transaksi masukin barang yang jelek juga dimasukin. Kalau buang asam sama manis, karena Nah, itu yang di atas manisnya yang di atas. Nah, kalau si penjual itu benar-benar tahu ini barang manis, yang ini asam, dia mix gitu kan. Padahal
si apa namanya, si pembeli ya, si pembeli itu eh, dia tahunya saya mau beli yang manis misalnya, ya. Lalu kemudian si penjualnya itu, oh ya ini manis, dia kasih yang manis, padahal dia tahu di situ ada yang asam. Nah, ini namanya penipuan. Kalau tapi kalau si penjual nggak tahu, itu memang nggak menipu dia. Beli jeruk gitu ya udah. Ya, ya. Kira-kira memang barang saya begini katanya. Bukan dia memang mix ya. Ya, cuma yang memang terjadi banyak ini di kita bawang, bawang apa namanya itu? Bawang Brebes. Sama ini Iya. kentang. Jadi bawangnya bukan bawang semua. Bawang dicampur-campur. Ada kue ubi gitu itu digoreng bersama. Oh, itu kalau yang goreng. Enggak, kalau ini Itu goreng juga. enggak bawang. Enggak, ini bawang ya, bawang utuh. Kan orang tahu yang bawang Brebes itu kan bagus kan. Gede-gede. Katanya bawang Brebes itu rasanya yang bagus itu. Bukan masalah gedenya juga. Nah, mereka campur dengan bawang-bawang yang lain enggak, aromanya enggak terlalu bagus katanya. Yang lain-lain enggak, mungkin produksi dari mana itu. Kalau di Indonesia kan yang bagus Brebes, satu Bima, satu yang di Sulawesi Tengah itu ada. Atau di Makassar itu bagus ya. Khasnya beda rasanya. Saya nggak tahu kalau di wilayah lain ada ya. Tapi kata-katanya orang anu bawang itu bagus-bagus katanya. Yang Bima, Brebes, bahkan Brebes itu ngambilnya dari sana katanya. Dari Bima sama apa, dari Sulawesi. Nggak tahu juga ya, tapi katanya gitu. Ya. Nah, ya itu gara-gara kita bantu. Ya, ini hati-hatilah pedagang. Nggak tahu yang miss itu pedagang yang mana gitu kan. Apa pedagang yang di sananya, apa yang di sininya kan. Gimana? Orangnya bawang ya. Dua Ya, kualitas beda-beda. ya, ternyata itu bisa dibedakan gitu kan kualitas tanah setelah itu sudah masyhur. Oh, orang sudah bedakan duku itu ada duku Palembang, ada duku ini ya sudah nggak bisa itu disamain Jadi gitu. dari apa? Nggak bisa. Sama kayak kurma, ada aja kurma, lu kurma macam-macam. Itu nggak bisa kan begitu. Kalau di barter harus sama. Harus di barter juga harus sama. Harus sama, nggak boleh. Udah, ukurannya harus sama. Kalau enggak, karena itu al-amwal ribawiyah ya. Al-amwal ribawiyah. Baik. Lalu kita lanjutkan. Waman malaka ainan wa alima biha aiban lam yajuz an yabi'aha hatta yubayyina aibaha. Jadi barang siapa yang memiliki satu barang ain ya, satu barang. Dia tahu tuh ada aibnya, cacatnya. Tidak boleh dia menjualnya hingga kemudian dia jelaskan cacatnya. Sebagaimana hadis 5 rawa Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-muslimu akhul muslim la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyanahu lahu. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bersabda, berkata qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, al muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslimnya yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim, la yahilu li muslimin ba'a min akhihi, dia menjual sesuatu ya kepada saudaranya, ya, sesuatu bai'an fihi aib, sesuatu itu barang yang di situ ada cacat, ya, ada aibnya, kecuali harus dia jelaskan cacatnya, illa bayyanahu ya lahu. Memang harus seperti demikian ya, tidak boleh dia membiarkan. Wa in alima ghairul malik. Nah, gimana kalau misalnya oke, katakanlah si penjual ini loss apa namanya? Ya, dia nggak tahu gitu kalau barangnya dibeli cacat. Atau misalnya pembeli juga nggak tahu, ya kan? Ya namanya juga sama-sama nggak tahu gitu. Tapi ternyata ada orang lain nih, ya pihak lain tahu. Kalau dia tahu harus kasih tahu, ya bahwa barang itu benar-benar cacat, ada masalah. Oh, saya lihat ini barang ini agak masalah nih. Biasanya kayak kendaraan nih ya. Katakanlah si penjual nggak paham juga mobilnya gitu, lebih dalam-dalamnya pahamnya cuma luar-luarnya doang gitu kan. Ya pembeli juga nggak paham. Ternyata ada orang di situ yang paham mobil misalnya. Oh, ini masalah mobil ini. Nah,
Jadi wa in alima ghairul malik. Kalau yang bukan memiliki barang itu tahu terhadap kecacatan barang tersebut bil aib, lazimahu an yubayyina dzalika lima yashtari. Maka ya dia harus menjelaskan barang tersebut ya kepada orang yang membelinya. Kepada orang membeli kasih tahu barang ini masalah nih, ada masalahnya di sini gitu. Mungkin saja itu terjadi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wasilah ya. Lima rawa Wasilah Ibnul Asqa radhiyallahu anhu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala ya. Dari Uqbah bin Amir nampaknya Uqbah bin Amir ini berapa kali hadisnya nih masalah tentang aib-aib mulu ini. Aib barang gitu. Maksudnya aib barang gitu maksudnya. Ya, gitu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi SAW bersabda, la yahilu li ahadin yabi'u syai'an illa bayyana ma fihi wa la yahilu liman ya'lam dzalika illa bayyanah. Ya tidak halal bagi seseorang. Ya dia menjual sesuatu kecuali harus menjelaskan apa yang ada pada sesuatu itu. Ya, misalnya ada cacatnya atau ada keunggulannya dan seterusnya. Wala yahilu liman ya'lam. Ya, dzalika illa bayyanah. Tidak halal pula kepada orang yang mengetahui barang tersebut ya menjualnya kecuali dia menjelaskan. Baik, ini sekedar oh apa kalau kita bilang definisi plus ya sama targibnya, tarhibnya ya, eh, dorongan dan juga ancaman ya untuk berhati-hati terkait tentang persoalan menjual beli barang kalau di sana terdapat kecacatan ya harus sikapnya harus tadi menjelaskan. Nah sekarang hukum jual beli ya wasubutul khiyar al aib dan juga tentang penetapan adanya garansi karena cacat ini pada jual beli barang yang seperti itu. Artinya memang ada jaminan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa dalam jual beli melakukan aktivitas jual beli itu harus menjaga hukum syara terkait tentang hiyar al-aibi ini. Artinya tidak boleh ada orang pelaku jual beli mengatakan ya udah kita nggak usah pakai hiyar-hiyar aibi dah. Ini sama saja ya ada hukum hukum syara yang dieliminasi kita nggak usah pakai hukum syara lah gitu kan. Nah, itu nggak boleh tuh walaupun mereka saling ridho sepakat meninggalkan itu berdosa itu ya nggak boleh. Jadi nggak boleh bersepakat untuk mengeliminasi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau oleh Rasulnya SAW dalam suatu aktivitas atau dalam aktivitas jual beli. Ya. Nah, hukumnya seperti apa tentang jual beli yang di sana ada khiyar jaminan garansi aib ini cacat. Ya, idza tamal bai' walam yubayyin al bai'u al aiba sahha. Jadi kalau jual belinya ini sempurna, berarti ada akad ya, lalu kemudian ada al-qabdu, akad, kemudian serah terima ya. Bagaimana kalau misalnya sudah terjadi tuh dan ternyata barang itu cacat tapi tidak dijelaskan oleh si penjual cacatnya barang itu. Hukum jual belinya apa? Sah. Tetapi dosa. Pasti betul. Hukum jual belinya sah. Ya di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaha al-bai'a fil musarrat ma'a wujudi ikhfa'il aibi bit tasriyah. Nah, ini disamakan dengan kasus jenis jual beli yang sudah kita bahas sebelumnya deh. Hukum jual beli yang apa namanya? Al-bai' al-manhiu anha walaisat batilah. Hukum jual beli yang dilarang dan tidak batil. Di sana itu kan bai'ul hafla apa? Hafli atau bai'ul musarrat ya, bai'ul dan macam-macam itu sudah kita bahas apa 17 kali macam atau berapa macam itu. Itu jual beli ini disamain dengan jual beli musarrat. Musarrat itu susu bayi apa? Beli hewan indukan ini kambing, sapi ada susunya gitu. Musarratnya susunya di dalam dalam perut ya. Nah, kan kita nggak tahu itu berapa banyak tuh susu. Atau bisa jadi mah nggak diperah berapa hari gitu kan dijual dibilang ini mau
susunya banyak gitu kan, padahal nggak diperah berapa hari. Kalau diperah tiap hari misalnya nggak segitu, ternyata dia susunya nggak lancar misalnya, gitu kan, nggak ketipu. Nah, tetapi orang seperti itu jual beli hewan seperti itu sah nggak? Sah, cuma terlarang seperti itu. Nah, ini disamain, ya. Nah, wa idza lam ya'lam al-mushtari bil aib washtarahu thumma 'alima bil aibi ba'da qabdil mabi. Gimana kalau misalnya seseorang nih dia melakukan jual beli, sudah akad tetapi belum al-qabdu. Ya, kalau ini sudah al-qabdu ya. Dia sudah akad, dia tidak tahu nih eh, cacat barang itu. Lalu kemudian dia beli. Dia beli, lalu dia mengetahui cacatnya itu setelah barang itu diserah terima. Diserah terima, oh ternyata barangnya cacat. Katakanlah diserah terima di majelis akad ya, baru dia tahu. Nah, yang seperti ini gimana kasusnya? Fahuwa bil khiyar, maka dia punya khiyar, ya. Ini namanya khiyar, eh, ya ini khiyar aib, ya, khiyar al aibi atau khiyar ar-raddu namanya. Khiyar untuk mengembalikan barang tadi, apakah dia tetap menahan barang itu, mengambil barang itu, ya, melanjutkan jual beli gitu kan, ya, karena dia sudah misalnya dia sudah membayar uangnya tadi, tapi baru al-qabdu di situ, ya, dia tetap melanjutkan atau dia mengembalikan barang itu. Wa baina an yaruddahu ilal ba'i wa yastaridda tsaman, dia kembalikan misalnya barang itu ke penjual, lalu dia minta uangnya kembali. Artinya fasul akdi, membatalkan akad. Dia punya pilihan untuk melakukan hal tersebut. Baik, ini saya rasa jelas ya. Eh, Tidak ada masalah serius. Lalu kemudian masyru'iyatu khiyaril aib. Nah, sekarang pensyariatan khiyar al aib ini berdasarkan apa? Ternyata berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma, dan juga berdasarkan eh, secara di sini dikatakan al-ma'qul. Ma'qul itu secara logika. Dalil akli. Ya, dalil akli itu logikanya gitu. Maksudnya itu yang kita jelaskan. Ya, sabat al khiyarul aibi bi sunnati wal ma'qul wal ijma'. Jadi khiyar al aibi itu ya ditetapkan berdasarkan hadis dan juga berdasarkan dalil akli al ma'qul, ya masuk akal maksudnya, wal ijma'. Nanti akan kita lihat al ma'qul itu misalnya apa, karena kadang orang sering sulit menerima dalil akli dalam konteks syar'i, ya padahal ya untuk konteks tertentu itu jadi pertimbangan kan begitu. Nah, sunnahnya apa hadisnya? Pamina sunnati ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a gulaman fastaghallahu thumma wajada bihi aiban wa khasamahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi faqala al-ba'i ya Rasulullah gullatu abdi aw qad istaghalla gulami faqala Rasulullah al-gullatu bidaman wa fi riwayatin al-kharaju bidaman. Ya, coba antum lihat buku tentang hadis ini, penjelasannya itu yang terakhir, eh, apa itu yang misalnya argula tuh Fidoman itu, saya pengen tahu sih maksudnya sih situ dia menjelaskan apa, tapi saya mau sampaikan dulu hadis ini, ya. Jadi hadis ini, ya, eh, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Dia bercerita bahwa seseorang itu membeli budak anak laki, ya, gulam, ya. Lalu dia gunakan tuh pastaghallahu istiqlal, maksudnya digunakan, ya namanya budak, budak dimanfaatkan. Ya misalnya kalau kayak misalnya budak laki-laki, ya dia punya kerjaan apa, ya udah disuruh dia kerja, dapat upah pemiliknya yang dapatkan kan gitu kan. Itu namanya istiqlal namanya. Ya. Lalu kemudian ternyata budak ini ada cacatnya, bukan? Budak itu kayak barang memang. Iya. Cacatnya apa? Bisa jadi ini ya. Bisa jadi ternyata budaknya itu sakit-sakitan. Atau budaknya itu ternyata, oh ya waktu penawaran di pasar ini budaknya kuat misalnya, oh dia punya
persoalan gitu kan, lemah tertentu gitu atau apa atau ada sakitnya. Nah, ini namanya aiban. Ya kan? Sehingga dia tidak bisa memanfaatkan maksimal kan untuk dipekerjakan itu nggak maksimal. Ya, tapi ya nggak ada masalah dipekerjakan, tapi manusiawi. Jangan nggak kayak di film-film gitu maksudnya. Jangan jangan kan kita kan terframe dengan cara memperlakukan budak di film-film yang nggak manusiawi kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau dalam Islam nggak gitu. Ya, dia makan seperti makan tuannya, minum seperti makan apa minum tuannya, tinggal tidur seperti itu, tidurnya tuannya. Jadi dia diperlakukan seperti saudara. Cuma iya, diperlakukan seperti saudara. Kan gitu kan? Ya. eh Sehingga eh, mereka benar-benar sangat manusiawi dalam Islam itu sangat manusiawi. Bahkan kita dapatkan budak-budak itu nggak mau dimerdekakan karena kalau merdeka dia bahkan nggak kepikiran dia bisa hidup bertahan. Sehingga kemudian dia mending jadi budak. Dan aman. Iya, nyaman. Enjoy. Iya, dijamin benar. Nah, ini penting ya. Lalu fakhasamahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Nah, lalu ya, karena ada aib ini cacat, lalu dia dia khusuma itu kayak apa ya namanya? Saling cekcok gitu. Ya, dia cekcok, dia adukan kepala Nabi. Ya, dan akhirnya keputusannya apa? Dia kembalikan tuh barang. Lalu si penjual tadi bilang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, Gulatu abdi." Gulatu abdi itu maksudnya ya kan nih budak saya kan tadi dia sudah beli, uangnya saya kembalikan. Dia sudah dapat manfaat. Gitu, maksudnya kan dia pakai tadi kan maksudnya dia sudah pakai suruh kerja, mungkin dia sudah pakai kerja, dia sudah manfaatkan lah intinya kan. Tapi saya kan kembaliin uangnya, saya nggak dapat apa-apa maksudnya kan gitu, ya kan? Nah, Faqala Rasulullah al-ghulatu bidoman. Itu kata Nabi al-ghulatu bidoman atau dalam riwayat yang lain al-kharaju bidoman. Saya pengen lihat itu apa diterimanya. Ya maksudnya al-ghulatu bidoman itu maksudnya ya itu resiko, resiko gitu loh. Ya benar nggak? Dari riwayat Aisyah Iya yang itu. Nah, bahwasanya seorang laki-laki membeli seorang budak dan pekerjaannya. nah, Kemudian dia menjumpai cacat pada budak itu. Nah, Dia pun mengadukan pada Nabi, Nabi. Si penjual berkata, "Wahai Rasulullah, maaf, manfaat budakku, dia telah memanfaatkan budakku." Iya. Rasulullah bersabda, manfaat diperoleh berdasarkan tanggung jawab menurut riwayat lain. Nah itu apa? Penghasilan itu diperoleh berdasarkan tanggung jawab. Ya, jadi maksudnya, jadi itu resiko gitu maksudnya, tanggung jawab, doman, maksudnya al-gula tuh bidoman. Kalau dia pengen dapat keuntungan upah, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia jual tadi. Misalnya dia menjual barang, kalau barangnya bagus, dia akan dapat tuh harganya tadi kan begitu. Dia nggak akan merasa rugi itu maksudnya. Gitu. Jadi itu tanggung jawabnya itu jaminan gitu loh maksudnya. Ya, kalau dia ingin mendapatkan harga itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia jual. Jelas maksudnya? Ya. Jadi dia merasa rugi. Barang budaknya dikembaliin, tapi cuma dia merasa rugi. Kan budak saya sudah dimanfaatkan. Nah, manfaat itu yang dia tuntut itu, nah itu yang bagi Nabi yang dia tuntut sebagai gula itu sebenarnya. Kok saya sudah dimanfaatkan gitu budakku ini, kan dia suruh pasti untung. Ya, gimana bisa nggak dikembaliin itu? Gitu maksudnya keuntungan itu. Nah, itu kata Nabi, gula tuh bidoman. Ya itu resiko. Itu resiko lah ini gitu. Kalau dia merasa rugi ya itulah. Iya, kira-kira. Eh? Ya, makanya jangan jual jahat supaya nggak merasa rugi nanti barangnya dikembaliin. Ya pasti kan orang merasa rugi kan, yang kayak gitu kan. Biasa orang merasa rugi. Di motor Baik. buat ngojek. Tiba-tiba cacat. Motornya dipakai ngojek seminggu. Balikin. Jadi, iya. Ya, kira-kira gitu. Iya. Nah, tetap nggak boleh dan nuntut kayak gitu. Nggak boleh.
nggak boleh itu, karena akadnya nggak jadi nggak jelas atau pas sewa apa ini. Kalau kalau dia ngerusakin berarti dia yang nanggung, nggak ada masalah, itu aibnya nanti kita bahas. Cacatnya itu, oh ya, berarti itu masalah lain itu namanya. Ya itu namanya si pembelinya penipu. Nah itu babnya lain lagi itu. Ya, algisnya itu anu ya, si pembeli. Tapi bukan algis namanya kalau kayak gitu. Ya, zolim aja dia. Baik, kalau dibilang penipu mungkin juga, tapi biasanya sih algis itu selalu ke penjual ya, Spesifik. spesifik kebanyakan. Tapi bisa juga karena algis itu kata yang umum, bisa saja gitu. Nah, wasabata khiyarul aibi aidan bima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasarrul ibila wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'a tamarin. Jadi dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa memang khiyar aibi itu berlaku karena cacat, ya, membeli sesuatu barang yang cacat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tusorru, ya la tusorru ibila wal ghanam. Apa ini maksudnya wala tusorru ibila wal ghanam? Dulu yang sudah kita sebut jangan melakukan musoroah terhadap onta ataupun ghanam, atau ya baik itu domba ataupun kambing. Apa itu sorru? Ya itu tadi dia dia itu nggak mau, apa namanya? Dia mau jual onta atau kambing tadi, tapi eh, dia nggak perah supaya tampak lebih gemuk, apa banyak susunya kan itu seterusnya, ya. eh, Dia sengaja nggak mau perah tapi supaya untuk dijual ke orang lihat bagus, ini kan berarti kayak penipuan kan, algis, tidak apa adanya, kan begitu. Makanya Nabi mengatakan jangan melakukan hal itu, ya. Barang siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya pilihan, nazarain, dia ridho dengan barang itu begitu apa adanya. Setelah dia perah susunya ya tadi bah, kenapa ini ternyata saya ketipu ya. Kok susunya ini, iya, mau enggak, setelah dia perah kok nggak muncul-muncul susunya gitu kan, kok sedikit, kok saya tipu. Nah dia punya pilihan dua, apakah ya, ya insya amsaka, ya udah saya ridho aja lah gitu kan. Saya ikhlas gitu kan, saya ridho gitu kan, atau kemudian dia kembalikan barang itu. Dan ini dia kembalikan karena dia sudah perah tadi susunya tadi, dia menambah dengan so atau satu satu itu berapa ya, 3,5 liter ya kalau dia pakai liter ya. Beras gitu, gandum kalau sini kurma 3,5 liter. Nah, nah kalau di sini mungkin kita bertanya, kok ini dia ngembaliin, apa namanya, ngembaliin barangnya plus ada satu sok kurma gitu kan. Ya ada bukan denda sih sebenarnya. Eh, Bukan dam juga kan, dia karena dia merasa sudah mengambil susunya gitu kan, sudah murah susunya, sudah mendapatkan manfaat tadi, dan susunya ini dia perah itu, susunya kan ada gitu maksudnya. Gitu. Barangnya ada. Nah, oke, makanya di situ dia boleh dengan, apa namanya, ya menggantinya dengan satu sok tamar. Beda kalau misalnya budak, kasusnya budak tadi, itu kan jasa istaghallah, itu bisa jadi gini, ya budak disuruh kerja-kerja di rumahnya misalnya dan seterusnya, bukan untuk dipekerjakan ke orang kemudian dapat hasilnya, karena bisa juga seperti itu. Ada juga yang, yaudah saya punya kerjaan di sana, kamu kerja, upahnya kan ya pasti ketuanya kan gitu kan. Nah, itu artinya oh, dia punya fleksibel, ya, artinya bisa modelnya kayak tadi, atau memang budak itu jadikan budak untuk bantu-bantu dia kerja di rumah sehingga nggak dapat hasil apa, tapi tenaganya kepake, kan nggak mungkin ngembalin tenaga. Kan gitu. Kalau barang susu diperah kan ada barangnya masih mungkin.
Kan seperti itu ya. Nah, sehingga kemudian ya kalau bilang denda mungkin juga bilang denda ya, tapi bukan denda sih namanya, enggak ada. Ya ada bendanya betul. Makanya eh, kalau dia mengembalikan ya dikembalikan dengan satu sok kurma seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tapi memang hadisnya seperti itu. Lalu warwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man ibta'a muhallafatan misla musarrat fa huwa bil khiyari salasata ayyam. Nah, barang siapa yang membeli hewan yang dapat di muhaffala. Muhaffala ini hewan apa kalau di situ? Ya ini sama kayak musarrat tadi yang disusu. Ya ibaratnya kasusnya kayak mirip itu. Maka dia punya khiyar salah satu ayam. Dia punya khiyar garansi 3 hari. Ya, fa in raddaha radda ma'aha misla au mislai labaniha komhan. Nah, jadi kalau dia punya 3 hari nih kesempatan untuk mempertimbangkan apakah dia tetap tahan, lanjutkan jual belinya atau dia kembalikan. Kalau dia kembalikan maksimal 3 hari, ya, sehingga dia kembalikan itu barang yang seperti itu, maksudnya seperti susu yang ya susu yang dia perah tadi, lalu kemudian eh, bersama satu apa namanya ya bersama ya itu gandum komhan ya, maksudnya susunya dia perah berapa ya segitu juga gandum yang dia keluarkan kira-kira gitu. Nah ini intinya hewan-hewan yang muhafala mungkin yang diperas ya yang susunya seperti musor. Baik. Nah, nanti insya Allah ini hadis-hadis sebenarnya untuk menunjukkan bahwa memang ada khiyar yang namanya khiyar AIB. Ya, kayak gitu. Nah, secara makul, secara logisnya, dalil aklinya, ya, fa innal mushtari, ya, badzala tsaman kamilan. Dia liyuslima lahu al-mabi saliman kamilan litahsulal muqabalatu litahsulal muqabalata bainal mabi'i wasaman atau litahsulal muqabalatu bainal mabi'i wasaman. Nah, sesungguhnya seorang pembeli dia sudah mengeluarkan harganya yang sempurna, dia berikan kepada si penjual untuk barang tadi yang diharapkan barang itu pun juga harus saliman, kamilan kan begitu. Ya, selamat dan sempurna, layak, bagus sebagaimana uang yang dibayarkan juga layak, bagus, sempurna kan begitu. Ya, supaya itu disebut dengan mukobalah pertukaran barang dengan harga itu ya itu seimbang, tahsul itu sempurna, terlaksana atau terjadi. Ya, tetapi wa indal aibi lam yaslam lahu dzalik. Tapi ketika barangnya cacat, dia sudah kasih harganya ada bagus, sempurna, nggak ada masalah, ya, baik. Kok barangnya gitu, nggak sesuai ekspektasi. Ya, itu tidak terjadi itu. Ya, lam yaslam lahu dzalik. Fasabatalahu ruju'u fi sama. Oleh karena itu maka dia syariat menetapkan sangat logis. Syariat menetapkan dia untuk meminta kembali uangnya sangat logis. Ya, uang dia nggak dapat barangnya yang sesuai ekspektasi kan? Ya wajar barangnya dikembalikan, dia minta kembali uangnya. Ya, wali anna ragwatal mushtari alladzi radiya bil bai' an yakuna al bai'u saliman. Ya, bagaimana bisa si pembeli itu melanjutkan jual beli, mengambil barang, ya pasti ditolak barang itu. Karena keinginan maksud dari si pembeli membeli barang itu, dia ridho dengan barang itu apabila kondisinya baik, saliman tadi. Ya, wa indal aibi ihtala ridho. Maka ketika barang itu cacat, nggak sesuai ekspektasi, pasti dia nggak ridho itu. Karena yang namanya jual beli itu ya illa tijaratan antarodin. Jual beli itu harus ridho. Nah, ketika itu ada cacat pasti enggak ridho dia, ya. Hilang itu ridhonya tadi, ya. Walam yatahaqqaq maksudu, ya. Maksud jual beli dia untuk membeli barang itu karena bagus tadi misalnya itu nggak bisa terwujud, ya. Wattarabat al-mubadalat wal muawadat, nah disitulah terjadi ittirab tuh. Sebenarnya bahasanya keguncangan, maksudnya tidak mubadalahnya itu tidak sempurna, tidak baik gitu loh. Ya, tidak bisa dipertahankan. Ya.
Fasabatallahu haqqul fasqi, maka disitulah ya dia diberikan hak oleh syariat untuk membatalkan, ya, mengembalikan barang, membatalkan akad, dan dia wa istirdad aslaman, minta mengembalikan uangnya. Ya, pasti. Nah, itu secara makulnya begitu, ya kan? Logikanya gitu. Maksudnya secara dalil akli pasti semua orang akan setuju dengan hal itu. Justru itu adalah adil. Artinya yaudah kita kembali kembali lagi sebagaimana mode awal. Mode awal. Ini barang kamu yang cacat, mari uang saya di-reset kembali. Nah, kan begitu. Nah, makanya kalau kita lihat kasus-kasus dalam banyak kasus syariat kita bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Ya udah kalau orang sudah nggak terima, ya udah kembali ke mode awal. Iya, iya. Kita mau solusi. Iya. Kembali ke mode awal. Gitu. Itu banyak kasus di pengadilan. Nah, di situ, Pak, dalam Kalian yang udah terima duit, nah, itu agak susah itu. Susah gitu. Kalau sudah terima uang susah memang. Justru nggak punya uang mau dikembaliin. Baik ya. Eh sekarang yang dalil berikutnya adalah ijma, ini sudah sedikit lagi. Wa ajma'al muslimuna ala dzalik. Dalil berikutnya adalah ijma. Ya, wasabatal khiyaru fil aibi sawa'un kana al aibu fil mabi aw tsaman wa kadza fil ijarati bil aini al muajjarah wa ghairu dzalik. Jadi memang telah ada ijma tentang khiyar al aibi ini, ya, khiyar garansi dalam hal cacat, ya, apakah itu pada barang atau pada eh, apa namanya, pada harga gitu, ya, dalam hal ijarah bil ain al muajjarah, maaf, demikian juga selain pada jual beli adalah pada kasus ijarah sewa menyewa, ya, misalnya menyewa rumah, menyewa mobil, al ain muajjarah, ya, ternyata yang kita sewa tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, dikasih barang yang lain pada harga segitu. Nah, itu bisa, ya, kita artinya ada khiyar, kita batalkan, kita kembalikan akad sewa menyewanya, dibatalkan namanya, ya kan, uang kembali, yang gitu. Kira-kira seperti itu. Wallahu alam. Kita tinggal 2 menit, saya kembalikan kepada Riki. Pokok. Silakan di. baik, alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi tanya. Ya, kalau ada yang mau Semuanya, ada yang ingin dipertanyakan tentang materi khiyar IB. Ada, Bapak Ibu semuanya? Tanya, enggak ada. Ya, kalau nggak ada ya kita tutup, sudah jam segini. Baik, insyaallah jika tidak ada kita tutup. Alhamdulillah pada kajian ini kita tutup dengan alhamdulillah Afdal Majlis. Astagfirullah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih. pamit ya. Ustaz.